Ya Bu. Ya udah, sekarang kamu siapkan mobil, terus kita langsung berangkat ke kantor ya. Siap. Ya Bu. Ya udah, jangan lama-lama ya. Ya Bu. Nang, saya berangkat kerja ya. Saya titip rumah. Oh iya, Bu Devi siap. Bu Devi sudah berangkat kerja. Apa aku coba cek di kulkasnya ya? Siapa tahu di kulkasnya ada makanan yang bisa dibawa pulang. Ya udah deh, kalau kayak gitu aku cek dulu. Mumpung Bu Devi nggak ada di rumah. Jack, Ya Sol. habis ini kita bersihkan di mana? Kalau urusan kamar mandi gantian. Kamu dulu. Iya, Kan kemarin sudah aku yang bersihin. Iya siap. Tapi di dapur udah kan? Udah semua. Cuman tinggal halaman belakang aja. Oh ya udah. Berarti kamar mandi aku ya. Iya, ya udah yuk kita bersihkan halaman belakang aja. Oh, ya udah, yuk. Ya Allah, maafkan hamba ya Allah. Hamba melakukan hal seperti ini agar orang tua hamba di rumah bisa makan. Hamba tahu ini pasti dosa, tapi ini jalan-jalan satu-satunya biar keluarga hamba bisa makan. Maafkan saya Bu Devi. Loh, Danang ngapain itu? Jack, sini Jack. Apa Sol? Danang ngapain tuh Jack? Mana? Udah yuk, mending kita samperin aja. Iya. Nang, Loh. kamu ngapain Nang? Iya, ngapain kamu? Kamu mau mencuri telur ya? Enggak kok, aku cuma meriksa aja. Apanya enggak? Iya, aku mau cuma Tadi meriksa. kamu naruh di sakunya? Iya, di sakunya Enggak. nih. Loh. Ada Sol. Ada Jack? Ada. Bentar. Udah diem aja kamu. Loh, nih satu nih. Ada lagi nih. Loh, Kamu gimana sih Nang? Dua Kok nih. bisa mencuri di sini? Aku nggak mencuri kok, aku cuma lihat-lihat aja. Loh, ini buktinya. Tuh Ini ada buktinya sakumu. apa? Udah kamu ngaku aja kamu mau mencuri kan? Kita aduin ke Bu Devi ya. Iya, mending aduin aja. Jangan. Ya kamu kalau gak diaduin, kamu gak kapok. Iya benar. Cur, kalau misalkan aku diaduin, aku nanti bisa dipecat, Cur. Ya udah gak apa-apa kalau kamu dipecat. Salahnya siapa kamu mencuri? Loh, tapi kan aku mencuri ada sebabnya, Cur. Udah lah Nang, kamu jangan banyak alasan. Iya, aku bukan banyak alasan, Cur. Cuman ya aku mengaku kalau aku mencuri telur. Ya udah ngaku kayak gitu bagus. Ya cuman kan semua ini ada sebabnya, Cur. Sebab-sebab udah bilang aja. Kamu emang dari dulu tukang mencuri kan? Astagfirullahaladzim. Nang, aku dulu sakit hati ya. Gara-gara kamu bilang aku mencuri beras. Loh, Cul. Nyatanya apa sekarang? Kamu mencuri telur Bu Devi. Loh, sekarang gini, Cul. Bu Devi itu mempertanyakan semuanya sama aku. Kenapa beras di dapur itu selalu hilang? Terus, setelah Bu Devi cek CCTV, kamu kan yang mencuri berasnya? Nang, kenapa dulu kamu nggak bilang? Ya bilang nggak tahu. Loh, Cul. Kok malah kamu nuduh aku dulu ya kan? Cul, gimana aku itu gak nuduh kamu, Cul. Bu Devi tahu sendiri gara-gara ada CCTV. Kamu kan tinggal bilang, Bu Devi, beras itu ya habis gara-gara dimasak gitu ya kan bisa Nang. Astagfirullahaladzim, Cul. Ya udah, sekarang aku juga mau bilang sama Bu Devi. Ya jangan, kalau Cul. kamu mencuri telur, Cul, kok kamu tega banget sih, Cul, sama aku, Cul. Cul,
Aku tahu aku ini salah, Cul. Kalau aku buat salah di masa lalu kamu, aku minta maaf, Cul. Tapi tolong, Cul, kamu jangan sampai bilang hal ini sama Bu Devi. Aku nggak mau dipecat dari pekerjaan aku. Ya, itu masalah dipecat itu urusan kamu, bukan urusan aku. Ya tapi masa kamu nggak kasihan, Cul, sama aku? Ngapain aku kasihan sama kamu, Nang? Kamu dulu gak kasihan kan sama aku? Bu Devi juga mau mecat aku. Ya tapi karena Bu Devi kasihan sama aku, ya aku gak dipecat. Ya tapi masa kamu mau kejadian itu terjadi lagi, Cul? Cul, maafin aku ya, Cul. Kamu tolong jangan bilang-bilang, Cul. Udah, gak ada kata maaf. Udah. Pokoknya intinya kita laporin ke Bu Devi, ya kan? Bener kamu, Jack. Astagfirullahaladzim, kalian tega banget sih sama aku. Udah, kamu jangan nangis. Ntar lagi ada yang dipecat. Kasihan. Makanya kamu jangan mencuri. Kalau ketahuan malah nangis. Aku takut masuk penjara. Gimana nanti? Ya udah, kalau masuk penjara ya kan enak, Nang. Makan tinggal makan. Iya, makan gratis. Iya kan? Tapi kan aku ada orang tua di rumah. Ya itu urusan kamu, bukan urusan aku. Ya udah, Jack, mending kita danang seret aja ke depan. Iya, Aku gak mau. Cul. Udah ikut aja. Ayo ikut. Cul. Ikut. Ya Allah. Ikut. Tolong. Aduh. Aduh. Cul, udah, Cul. Udah, ayo. Cepat. Cul. Cul, ada Bu Devi, Cul. Nah. Berhenti. Iya, Bu Devi. Loh, aku mau pergi aja. Udah. Diam. Loh. Ada apa ini? Ini, Bu, Danang mencuri telur, Bu. Hah? Iya, Bu. Mencuri telur? Iya, Bu. Terus kan? Iya, Bu. Bu, maafkan saya, Bu. Mencuri telur gimana maksudnya? Bu, maafkan saya, Bu. Semua ini ada sebabnya, Bu. Saya mencuri telur di kulkas Ibu. Loh, kenapa kejadian kayak gini terulang lagi? Kan saya udah bilang, saya ini nggak suka punya karyawan yang panjang tangan atau suka mencuri. Iya, Bu. Saya minta maaf, Bu. Ini semua ada sebabnya, Bu. Saya nggak mungkin, Bu, mencuri itu tanpa alasan, Bu. Apa alasannya? Yang namanya mencuri itu tetap mencuri. Saya kan sudah menegaskan berkali-kali, saya nggak suka kalau ada karyawan saya yang mencuri. Saya kurang apa sama kalian? Kalian kurang makan di sini. Bu, saya memang nggak kurang makan di sini, Bu. Saya ini banyak masalah di rumah, Bu. Sampai masalah itu membuat keluarga saya ini nggak bisa makan, Bu. Masalah apa? Kamu jangan jadikan ini semua sebagai alasan. Demi Allah, Bu, saya ini sekarang terlibat masalah, Bu. Cuman saya ini nggak bisa cerita masalah ini, Bu. Aduh, bulan kemarin si Samsul yang mencuri beras, katanya ada masalah juga. Sekarang kamu ketahuan juga bilangnya mencuri. Waktu itu Jack juga kayak gitu. Gimana terus ini? Ya mungkin dulu yang mencuri beras juga Danang, Bu. Apanya kan semua terbukti dari CCTV kamu yang ngambil beras. Udah. Nggak usah saling menyalahkan gini. Bu, saya minta maaf, Bu. Saya berani sumpah, Bu. Saya melakukan ini, Bu. Semua ada sebabnya, Bu. Demi Allah, Bu. Saya ini ada masalah, Bu. Saya cuma mencuri 2 telur, Bu. Aduh, Nang. Bukan masalah telurnya, tapi ini masalah kejujuran. Masalah telur, kamu mau makan 10 biji pun saya kasih. Yang penting kamu minta, bukan mencuri. Saya kembali dari jalan ke sini, saya mau ngambil flash disk. Saya nggak tahu kalau ternyata di rumah saya sudah ada kejadian seperti ini lagi. Nah, Minta maaf, Bu. intinya saya paling nggak suka sama karyawan yang panjang tangan. Ya kalau kayak gini saya nggak bisa ngebiarin. Ya saya harus mengistirahatkan kamu selama 3 hari. Tapi Nang, kalau kamu sampai ketahuan seperti ini lagi dan kamu sampai mencuri lagi di rumah saya nggak akan segan-segan memecat kamu, memecat siapapun di sini. Iya, Bu. Iya, Bu. Saya minta maaf, Bu. Ya sudah, kalau kayak gitu kamu istirahat 3 hari dari hari ini. Iya, Bu. Kalau kayak Selesaikan gitu- dulu masalah kamu di rumah. Kalau kayak gitu, saya pamit pulang aja ya, Bu. Iya, silakan kamu pulang. Cepat selesaikan masalah kamu dan jangan seperti ini lagi. Ngerti? Iya, Bu Devi. Terima kasih ya, Bu Devi. Sekali lagi maafkan saya, Bu, atas kesalahan saya ini, Bu.
Ya sudah kalau kayak gitu, kamu bisa meninggalkan rumah saya dan kalian berdua cepat selesai pekerjaan kalian. Iya Bu. Siap, Bu. Ya udah Gun, kamu siapkan mobil, kita langsung berangkat. Saya cuma mau ngambil flash disk. Siap, ya, Bu. Permisi. Apa bener ini ya rumahnya si Danang? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi. Waalaikumsalam. Loh, alhamdulillah. Iya bener. Mas Gogon. Iya Lang. Mas Gogon, ada apa Mas? Kok kesini? Ya nggak ada sih Nang. Saya kebetulan dari rumah teman saya. Kok ingat rumahnya kamu di sini? Iya, saya main ke rumahnya kamu. Nggak apa-apa kan? Oh, nggak apa-apa Mas Gogon. Nggak apa-apa kok. Meskipun Mas Gogon mau kesini tiap hari juga nggak apa-apa. Oh iya, emangnya temannya Mas Gogon di sini siapa namanya Mas? Anu Mas, Pak Gatot. Pak Gatot Mas Gogon. Iya Mas Danang, bener. Pak Gatot siapa ya? Masalahnya saya nggak pernah tahu di sini ada namanya Pak Gatot. Iya Mas Danang, saya lupa. Beliau tadi malam dia pindahan, iya bener. Oh, pindahan. Ya makanya itu saya nggak tahu. Saya kira sudah ya masyarakat lama di sini. Soalnya saya juga baru tahu ada namanya Pak Gatot di sini. Enggak Mas Danang, beliau orang Sumatera. Oh gitu, iya. Oh iya, Mas Gogon ngomong-ngomong, ini apa namanya Mas Gogon, masalah pekerjaan Mas Gogon. Mas Gogon nggak kerja sekarang? Enggak Mas Danang, kebetulan saya libur gitu. Siapa Mas Danang? Temannya Mas Danang. Hei, bayar utang kamu. Duh. Bos. Selamat pagi. Iya. Mas Agung dari rumah? Gak usah basa-basi. Kau pasti tahu kan kedatangan aku ke sini apa? Iya Mas Agung, saya tahu. Mana? Bayar sekarang. Mas Agung, saya minta maaf ya Mas Agung. Minta maaf terus kamu. Kau bilang minta maaf. Iya Mas Agung, saya belum ada pinjaman uang Mas Agung. Kenapa kamu bilang gak dapat pinjaman? Iya Mas Agung. Ya aku gak mau tahu Nang. Uang itu sekarang juga harus ada. Karena apa? Anak buah aku selalu ngasih waktu dan waktu sama kamu. Tapi apa? Ujung-ujungnya kamu gak bisa bayar kan? Iya Mas Agung, saya minta maaf Mas Agung. Tapi mau gimana lagi Mas? Ini memang benar saya masih belum ada uang. Nang, kamu selalu aja alasan kayak gitu ya. Tiap ditagih anak buahku katanya bilangnya kayak gitu juga. Mas Danang. Udahlah, Bos. Ini apa, ha? Bos, udahlah. Kalau Danang nggak bisa bayar, Bos, kita sita aja rumahnya, Bos. Ya jangan. Mas Danang, emangnya punya utang berapa? Kalau 200.000, 300 saya ada kok. Mas, hutangnya Danang itu bukan kayak gitu. 20 juta. Astagfirullahaladzim ya Allah. 20 juta, Mas. Masnya mau bayar 20 juta. Nang, ingat. Kamu dulu itu ayahnya minjem sama aku 20 juta. Katanya buat modal usaha. Terus ayah kamu meninggal, kamu gak bisa bayar. Kamu mau ayah kamu di sana gak tenang? Hah? Iya saya tahu Mas. Cuman kan masalahnya memang benar kalau saya ini nggak punya uang sebanyak itu. Itu pun saya mau nyicil nggak boleh sama Mas Agung. Ya gak boleh lah. Kamu nyicilnya 20.000. Kapan lunasnya, ha? Ya, Udahlah, gini Bener aja. kata kamu, Vin. Kalau kamu nggak bisa bayar, ya udah, kamu angkat kaki dari rumah ini. Oh, jangan Mas, emangnya Mas berdua nggak kasihan sama Mas Danang apa? Mas, Gon. kita ini sudah sering ngasih waktu sama Danang.
dia tiap ditagih minta waktu. Tapi setelah ditagih kayak gini, jatuh tempo, dia nggak bisa bayar. Kalau emas jadi saya gimana? Hah? Mas Agung, sudah nggak usah marah-marah sama Mas Gogon. Ini kan masalahnya Mas Agung sama saya. Ya udah. Kalau kamu tahu ini masalahnya aku sama kamu, Nang. Mana cepat bayar sekarang. Kalau kamu nggak bisa bayar, ya terpaksa kamu angkat kaki dari rumah ini. Mas. Rumah ini aku sita. Mas, janganlah Mas, jangan disita Mas. Ini Mas saya cicil Mas. Ini kebetulan saya uang tinggal 10.000 Mas. Hah? Kamu mau main-main sama aku, ha? Jangan Mas, jangan Mas. Kamu bercanda? Hah? Wah, kamu mau nyicil 20.000 aja gak boleh? Lah ini mau nyicil 10.000. Kamu punya otak enggak? Iya Mas. Saya ngerti yang dimaksud Mas. Cuman mau gimana lagi Mas? Saya nggak punya uang mau bayar. Terus kalau misalkan rumah ini disita, saya terus mau tinggal di mana Mas? Iya itu terserah kamu. Kamu mau tinggal di mana? Mau tinggal di kolong jembatan kek? Mau tinggal di amperan toko kek? Terserah kamu. Yang terpenting Nang, sekarang itu kalau kamu nggak bisa bayar hutang kamu ke aku, kamu pergi dari rumah ini, ngerti? Iya, tapi Mas Agung kan tahu sendiri Mas. Kalau saya punya orang tua Mas, tinggal ibu sama adik saya perempuan. Masa kalau misalkan saya diusir dari sini, mereka berdua juga mau ikut tinggal di kolong jembatan Mas. Tolonglah Mas pengertiannya. Aduh, gak bisa. Intinya ya Nang, kalau kamu gak bisa bayar, kamu angkat kaki dari rumah ini. Kalau masalah adik kamu, ya terserah kamu. Taruh di panti asuhan kek atau apa. Bener? Astagfirullahaladzim Mas. Ini harta kami satu-satunya Mas. Kalau misalkan ini disita, kita bertiga bakal terlantar Mas. Ya itu terserah kamu, itu keluarga kamu. Ya terlantar bukan keluarga aku. Mas, mungkin keseluruhan tanah dan bangunan ini lebih dari 20 juta Mas. Masa iya Mas Agung sampai mau merampas rumah ini? Itu kan nggak sebanding dengan hutang almarhum ayah saya Mas. Gini aja, saya bakal tetap sita rumah ini. Tapi kalau kamu nanti udah bayar, kamu bakal balik ke sini. Ya tapi nanti kita mau tinggal di mana Mas? Hei, kamu nggak denger? Itu bukan urusan kita. Udah bos, jangan dikasih keringanan terus bos. Dia itu ngelunjak. Gimana ini? Ya kasih saya waktu lagi Mas. Saya bakal mengusahakan Mas. Saya janji Mas, saya bakal mengusahakan Mas. Ya meskipun gimana pun caranya, saya bakal mengusahakan Mas, uang itu ada. Saya minta waktu ya Mas. Oke lah kalau begitu. Makasih Mas. Besok, Hah? saya bakal kembali. Kok besok Mas? Kamu minta sekarang atau besok? 1 bulan deh Mas. Minta aja. Mas. Udah, masnya jangan ikut-ikut. Ini urusan kita bertiga. Aku mau tahu. Besok aku bakal datang ke sini lagi. Kalau nggak bisa bayar, siap-siap kamu angkat kaki dari rumah ini. Aku pamit. Assalamualaikum. Salam. Ingat, besok Nang. Mas Danang yang sabar ya Mas. Mas Gogon jadi tahu masalah yang saya hadapi seperti apa Mas. Saya minta maaf ya Mas. Kalau ada kejadian seperti ini, saya jadi malu Mas. Dan lagi Mas, saya minta tolong ya Mas. Mas nggak usah cerita sama siapa-siapa. Iya Mas Danang. Mas Danang yang sabar ya. Iya ya Mas Gogon. Mari masuk Mas. Saya buatkan teh. Sekarang kita ngobrol di dalam yuk. Nggak usah Mas. Mending saya langsung pulang aja. Soalnya bentar lagi ada tamu di rumah. Gitu Mas Gogon. Ya udah Mas kalau kayak gitu. Ya udah. Iya ya Mas Danang. Ya udah saya lanjut pulang dulu ya Mas Danang. Iya Mas. Ya Mas Danang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas pamit pulang ya Mas. Iya.
Mas. Ya Mas. Panggil Win. Ya bos. Nang. Ya Nang. Nang. Aduh. Assalamualaikum. Nang. Nang. Ada bos. Sini kamu. Waalaikumsalam. Pak Agung, Pak Kevin. Jangan senyum-senyum. Ingat kan? Kemarin aku udah ngasih waktu sama kamu. Dan sekarang ini jatuh tempo. Gimana? Pak Agung. Bisa bayar? Pak Agung, maaf sebelumnya Pak. Saya dari tadi malam nggak tidur Pak. Saya cari pinjaman kemana-mana. Cuman nggak ada yang bisa pinjemin saya uang Pak. Alasannya sama persis kayak kemarin. Berarti kamu udah menerima ya konsekuensinya pergi dari rumah ini, ngerti? Aduh Pak Agung, maaf Pak sebelumnya Pak. Apa nggak ada pilihan lain Pak? Kasihan Pak, saya takut ibu saya itu tambah kepikiran Pak. Iya kan, Bapak tahu sendiri, ibu saya itu sudah tua Pak. Saya takut terjadi apa-apa sama orang tua saya. Iya, aku gak mau tahu Nang. Aku kan kemarin udah ngasih waktu sama kamu. Besok aku bakal datang lagi Nang ke sini Nang. Dan kamu uang itu harus ada. Tapi nyatanya apa? Setelah aku datang ke sini, tapi kamu gak bisa bayar. Ya udah, konsekuensinya itu Nang. Kemarin aku bilang kan sama kamu pergi dari rumah ini. Orang tua kamu dan juga adik kamu, ngerti? Iya, tapi masa Mas Agung nggak kasihan Mas sama keluarga saya Mas? Mas, tolonglah Mas. Mas Agung ngerti kan sama keadaan kita seperti apa. Dan ya orang tua saya, almarhum ayah saya pinjam uang sebanyak itu sama Mas Agung gara-gara dulu mau bisnis Mas. Tapi ya keduluan ayah saya yang meninggal Mas. Cuman kan namanya juga usia Mas, gak ada yang tahu. Masa Mas Agung ini gak mau ngertiin Mas? Mau ngertiin? Aku selama ini ngasih waktu sama kamu, itu tandanya bukan mengerti. Iya bukan gitu maksud saya Mas. Mas Agung nggak tahu sendiri Mas. Saya tulang punggung di sini Mas. Sedangkan saya ini diistirahatkan Mas dari pekerjaan saya Mas. Ya saya juga bingung Mas, harus cari uang kemana. Apalagi saya juga banyak hutang Mas dulu. Udah, Mas. gak bisa. Aku gak mau denger curhatan kamu ya. Intinya sekarang Nang, kalau kamu gak bisa bayar, kamu angkat kaki dari rumah ini. Rumah ini bahkan aku sita Mas. Tapi kalau kamu bisa bayar, iya rumah ini gak kira aku sita. Mas, kalau saya ada uang Mas, ataupun saya ada pinjaman lain Mas, pasti akan saya bayar Mas. Saya nggak mungkin bertele-tele seperti ini Mas. Nang, kamu ini berarti bukan laki-laki bertanggung jawab. Kemarin kan aku udah ngasih waktu. Besok aku bakal kesini Nang. Ya seharusnya kamu usaha yang keras. Gimana caranya besok itu kamu dapat uang? Mas. Gadai apa kek? Ya Allah Mas, Mas bisa cek sendiri ke dalam Mas. Di dalam sudah nggak ada barang-barang lagi Mas. Kalau masalah saya berusaha dan tanggung jawab Mas, saya ini sampai nggak tidur Mas. Hei Nang, udah gini aja intinya. Kamu bisa bayar atau enggak sekarang? Ya. Udah gitu aja, jangan berbelit-belit. Ya, kita kalau- ini banyak kerjaan. Iya kalau saya bisa bayar, saya nggak mungkin banyak omong seperti ini Mas. Oh, berarti kamu harus siap dong kalau rumah kamu ini kami sita. Ya kan? Gimana, Bos? Saya Iya. acak rumahnya. Gini aja Pin, kamu kalau ngacak-ngacak rumah Sidana kan percuma. Nanti keringet kamu keluar. Mending gini aja, kita gak usah main kekerasan. Kita usir Danang itu secara baik-baik. Danang ini kan udah gak bisa bayar kan. Kita Ya, usir Bos. baik-baik. Kamu ngerti kan omongan aku ini? Iya saya ngerti Mas. Cuman apa ini nggak berlebihan Mas kalau misalkan hutang 20 juta sampai rumah dan tanah ini dirampas Mas? Kan ya gimana Mas?
saya juga nggak habis pikir Mas, saya bakal ngalamin hal seperti ini. Nang, udah ya Nang. Kamu jangan berdrama di depan aku. Aku gak kira kasihan sama kamu. Intinya ya, sekarang itu kamu harus bayar. Jangan banyak omong. Iya Mas, saya tahu. Cuman saya ini nggak mungkin seperti ini Mas. Kalau saya ini bisa bayar, ini memang posisinya saya ini nggak bisa bayar Mas. Makanya itu Mas, saya ya selalu melakukan pembelaan kayak gini Mas, agar rumah saya ini nggak disita sama Mas Agung ini. Mas, tolonglah Mas, kasih saya keringanan Mas, kasihani saya Mas. Kasihani kata kamu? Enggak Nang. Aku mulai tadi udah sabar ya Nang. Aku ngomong baik-baik sama kamu. Tapi Nak, kenapa ujung-ujungnya kayak gini, ha? Sekarang aku harus pakai kekasaran. Gimana Bos? Aku udah muak lihat muka kamu. Sabar Mas Agung, sabar. Sabar kamu bilang. Kita ini udah ngomong baik-baik, Nang. Tapi apa jawabannya kamu? Gak bisa bayar kan? Kamu gak bertanggung jawab. Iya. Kamu mau ngelihat ayah kamu di kuburan itu disiksa? Astagfirullahaladzim. Kok doa Mas Agung seperti itu Mas? Saya ini sudah berusaha bertanggung jawab Mas. Bertanggung jawab kok kayak gitu? Gak ada usahanya kamu. Udah, sekarang juga ibu kamu mana sama adik kamu? Adik saya sekolah Mas, ibu saya kerja Mas. Bagus. Kebetulan Nevin, orang ini sendirian. Kita usir aja. Barang-barang kamu ada kan di sana, bajunya? Ada Mas, tapi tolonglah Mas, jangan seperti ini Mas. Udah Bin, aku udah kecewa. Dikasih waktu malah kayak gini. Iya Bos. Pergi kamu. Jangan Mas. Pergi. Enggak. Loh, kamu. Aduh. Pergi. Loh. Pergi kamu. Bu Devi. Bentar. Ini mas-mas kemarin kan? Ini ada apa? Kok sampai si Danang dipukulin kayak gitu? Udah ya, mbaknya jangan ikut-ikut. Ini urusan aku sama Danang. Danang ini punya hutang sama aku, Mbak. Iya, saya tahu. Hah? Saya tahu kalau Danang punya hutang sama kamu. Makanya itu, kedatangan saya ke sini, saya mau melunasi hutang Danang. Apa? Oh, mau melunasi hutang Danang. Bagus deh kalau kayak gitu. Mbak tahu nggak hutang Danang itu berapa? 20 juta. Mampu, Mbak? Hah? Bu, Iya. mampu? Bu. Loh. Bu. 20 juta? Iya. Iya, oke, saya lunasi 20 juta. Silahkan ambil. Loh, Mas. Diam kamu. Jangan. Sudah, Nang. Jangan. Loh. Kamu bisa melunasi hutang kamu. Nang, udah, Nang. Nggak. Kamu diem aja. Bentar. Nang. Aku cek dulu. Siapa tahu bohong kan? Wah, Beneran Bos. Tapi saya mohon sama kamu, setelah ini nggak usah ganggu-ganggu si Danang lagi. Sampai pakai acara kekerasan kalau kayak gini. Kalau sampai kamu main kekerasan dan fisik lagi sama si Danang, saya nggak segan-segan ngelaporin kamu ke polisi. oke, Mbak. Makasih sebelumnya. Dan saya tidak akan kembali lagi ke sini. Karena apa? Hutang si Danang lunas. Saya permisi. Assalamualaikum. Ya Bos. Mas Agung. Udah, Mas. Nang, udah. Bu. Udah, Nang, nggak kok. Bu Devi. Bu Devi kok sampai ngelakuin hal ini sama saya, Bu? Ya Allah, Bu. Saya berterima kasih sama Bu Devi. Udah, Nang, kamu nggak usah bilang makasih sama saya. Saya juga minta maaf ya kalau waktu itu saya sempat marah-marah sama kamu. Bu Devi marah-marah sama saya, memang itu kesalahan saya, Bu. Oh. Iya, tapi kan setelah saya tahu kenapa Ya kamu Allah, terima kasih, Bu. Iya, Bu. iya, Nang. Tapi setelah saya tahu kenapa kamu melakukan hal itu, saya benar-benar minta maaf sama kamu. Sebenarnya kemarin saya itu menyuruh si Gogon ya untuk menyelidiki masalah kamu. Jadi ya soalnya
saya itu memang sedikit nggak percaya kamu itu bisa melakukan hal kayak gitu. Makanya itu Gogon, saya suruh untuk menyelidiki apa sih sebenarnya masalah kamu di rumah sampai kamu bisa melakukan ya hal nggak sebaik itu. Oh, ini gimana maksudnya Bu? Saya nggak ngerti Bu. Jadi gini Nang. Permisi Bu. Oh iya Gon, duduk. Permisi ya Bu. Iya. Ada apa ya Bu? Tumben-tumbenan saya sepagi ini disuruh kesini duluan Bu. Iya Gon, jadi gini, saya itu mau nyuruh kamu ya buat memantau Danang di rumahnya. Memantau, emangnya ada apa Bu? Gini Gon, dengan kejadian yang dia mencuri telur, kan alasannya itu karena dia ada masalah di rumah. Ya menurut saya sih kalau memang benar-benar ada masalah, saya bisa memaklumi. Takutnya iya dia bilang kayak gitu ya cuma alasan aja. Saya itu Gon nggak mempermasalahkan telur yang diambil itu, enggak, cuman saya tuh nggak suka sama orang yang suka mencuri. Intinya gini Gon, kalau orang itu udah nggak jujur sampai kapanpun dia nggak akan pernah jujur. Ya saya maunya kamu datang ke sana, ya kamu tapi jangan bilang disuruh saya ya. Ya kamu bilang kamu mampir ke rumah temen kek atau kemana, ke saudara kek. Jadi kamu bisa memantau secara langsung sebenarnya ada masalah beneran atau enggak gitu sama Danang. Jadi nanti kalau semisal memang ada masalah, siapa tahu saya bisa membantu. Kalau memang itu cuma alasan Danang, ya saya harus memberhentikan dia karena saya nggak mau punya pekerja yang nggak jujur. Iya Bu, bener Bu. Ya udah, kalau Bu Devi maunya kayak gitu, saya siap kok Bu. Oh ya udah deh kalau kayak gitu. Kamu bisa berangkat sekarang Gon. Siap ya Bu. Ya udah nanti gimana ya kamu jangan lupa kabarin saya ya. Siap ya Bu. Ya udah kamu hati-hati ya Gon. Iya Bu, saya pamit keluar dulu ya Iya. Bu. Permisi ya Bu. Iya Gon. Oh, jadi gitu Bu. Ya Allah Bu, saya minta maaf ya Bu kalau saya ini membikin Bu Devi ini berburuk sangka dengan saya Bu. Saya kemarin cuman bilang ada masalah, saya nggak mau Bu. Saya ini malu di depan Bu Devi karena saya ini terlilit hutang. Iya Nang, saya paham. Tapi saya berterima kasih Bu sama Bu Devi. Berkat Bu Devi, rumah saya ini nggak jadi disita. Kemarin saja ada Mas Gogon di sini. Saya ini sudah dimarahin, sudah diancam-ancam sama mereka berdua Bu. Iya Bos, bener Bos. Kasian banget sama Mas Danang itu Bos. Iya Nang, iya. Saya intinya ikut prihatin atas apa yang menimpa kamu. Semoga kedepannya kau bisa nggak salah langkah lagi mengambil pinjaman hutang sama orang ya seperti orang tadi. Sebenarnya Soalnya, Bu, hutang itu hutang almarhum ayah saya Bu. Oh, astagfirullahaladzim. Oh, iya Nang. Maaf ya Nang, saya barusan sedikit menggurui kamu. Saya kira itu kamu yang ngambil hutang. Tapi ya sudahlah Nang. Yang terpenting kan hutang kamu sudah lunas, hutang ayah kamu juga sudah lunas. Semoga nanti amal jahiriyah ayah kamu segera bisa dihisap karena semua hutangnya di dunia sudah lunas. Amin. Iya Bu, saya berjanji Bu. Hutang itu akan menjadi hutang saya Bu. Saya akan mengganti sama Bu Devi. Jangan Nang, jangan. Kamu jangan bilang seperti itu. Kamu nggak kasihan sama almarhum ayah kamu. Kalau kamu sampai mau hutang lagi, sudah Nang, saya ikhlas menolong kamu. Anggap aja ini rezeki dari Allah. Dan jangan sampai saya berpesan sama kamu bisa terlilit hutang lagi. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Oh ya Nang, kamu udah bisa kerja ya. Jangan nambah kalau mau libur di rumah nggak ada yang ngurusin. Iya Bu, terima kasih Bu Devi. Ya sudah, mari masuk Bu. Saya siapkan minum untuk Mas Gogon sama Bu Devi. Ya meskipun ala kadarnya, nanti saya bakal panggil ibu saya juga. Kebetulan ibu saya kerja di sawah. Oh iya Nang. Aduh sebenarnya saya takut ngerepotin, tapi nggak apa-apa. ya udahlah kapan lagi saya bertamu ke rumah kamu. Iya Bu. Mari Bu Devi. Iya permisi ya Nang. Iya, mari. Nggak usah Nang, ini rumah kamu.